membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna dan mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi. Selamat malam Bu Hanifah dan Pak Ito, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mbak Maria. Mbak Maria. Iya. Bu Hanifah, mungkin saya ingin mencoba mencari tahu terlebih dahulu dari sudut pandang Bu Hanifah sendiri. Ada jeda 1 jam usai almarhum Daru ini masuk ke kamar, lalu penjaga indekos melintas di depan unit kamar dan nampak mencurigai ada keributan. Mungkinkah kalau menurut Bu Hanifah itu waktu kematian terjadi singkat selepas Daru masuk kamar, Bu? Iya. Sebetulnya ini sangat mungkin ya Mbak, karena berdasarkan literatur forensik, kematian akibat pembunuhan itu yang terencana ya, bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam waktu 5-15 menit tergantung metode yang digunakan oleh pembunuh kalau kita arahnya adalah ini pembunuhan gitu ya, dan tergantung dari kesiapan pelaku tersebut, jadi dia menggunakan alat apa atau menggunakan bahan apa. Jadi analisa 1 jam itu yang waktu kosong itu penting karena bisa jadi pelaku sudah berada di ruangan itu sebelum korban masuk atau korban dibujuk atau dipaksa dalam hitungan menit. Kemudian dieksekusi dengan cara yang senyap gitu ya, misalnya dibekap atau diberikan racun atau yang lain gitu. Makanya ini penting sekali dalam proses penyidikan kepolisian apakah ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh korban. Dan fakta bahwa tidak terdengar keributan justru itu menguatkan teori bahwa metode pembunuhan dilakukan dengan tenang dan efektif. Artinya pelaku ini sudah memperhitungkan dan mempersiapkan dengan matang. Ini bukan cara-cara yang impulsif. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius untuk diungkap. Demikian Mbak Maria. Baik, jadi Bu Hanifah mengindikasikan ini ada dugaan pembunuhan begitu ya di sini yang memang sudah disusun dengan rapi begitu ya Bu ya? Oke, Pak Ito bagaimana pendapatnya mengenai hal ini? Apakah Benar sekali, memang Baik. Ya, baik kalau Mbak. Pak Ito sendiri melihat apakah 1 jam ini merupakan proses kematiannya? Mengungkap satu kasus itu dikenal dengan teori segitiga pembuktian. Ya, itu dikenal yaitu ada korban, ada tersangka, ada alat bukti. Maka sempurna pengungkapan kasus itu. Kasus yang mudah. Karena ini tidak ada tersangka, kemudian barang bukti juga belum jelas ya yang digunakan untuk pembunuhan, tentunya kita menggunakan scientific crime investigation ya, atau penyidikan dengan menggunakan teori-teori ataupun pendekatan ilmiah. Nah, di sini yang menjadi kunci Mbak, pertama adalah otopsi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hanifah, karena dengan otopsi itu akan dapat ditentukan penyebab matinya seseorang dan kapan waktunya seseorang itu diperkirakan meninggal. Kemudian yang kedua itu adalah CCTV. Mungkin saja si penjaga kos tersebut menerima pesan dari istrinya dan itu mungkin bisa dibuktikan dengan jejak digital ya dari HP. Tapi bagi saya sebagai mantan penyidik, saya agak heran kenapa dia tidak mengetuk gitu ya. Kalau misalnya istri saya mengecek, saya mungkin ketiduran, kan pintu bisa diketuk gitu kan. Tidak ada sama sekali aktivitas dia mengetuk pintu atau menggedor pintu sehingga sampai pagi harus dibongkar. Pada saat membongkar juga kan tidak ada aktivitas bagaimana dia mengetuk pintu sebagaimana lazimnya mungkin orang itu tertidur atau bagaimana gitu ya. Nah, ini mungkin menurut saya ini satu hal yang perlu didalami oleh teman-teman dari penyidik ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ada yang tadi disampaikan Bu Hanifah. Saya pernah mengalami 2 kasus yang sama ya, pembunuhan seorang ibu rumah tangga di dalam kamar ya, di mana pembunuhnya itu bersembunyi di atap ya selama 2 hari. Pembantunya yang sakit hati akhirnya dibunuh, kemudian diperkosa pada saat ibu rumah tangga itu sedang mandi. Nah, kemudian ada satu kasus lagi yang sama ya, mahasiswi. Dan saya kira mungkin apa yang disampaikan Bu Hanifah itu juga mudah-mudahan sudah menjadi satu objek daripada penyidikan bagi anggota-anggota dari Polda Metro yang saat bertugas ya. Kita harus melihat pintu masuk mana saja yang bisa dimasuki. Kalau saya sebagai pembunuh misalnya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Hanifah. Saya akan tunggu di dalam gitu ya, sehingga tidak terekam oleh CCTV. Apalagi saya tahu di sana ada CCTV. Nah, jadi tadi kecurigaan saya adalah kalau memang betul penjaga kos itu dihubungi oleh istrinya, pertanyaannya dalam benak saya, kenapa dia tidak mengetuk pintu atau menggedor pintu, misalnya Pak, Ibu mencari teleponnya kenapa dimatikan misalnya gitu. Dan waktu pada saat pagi juga kan tidak ada upaya untuk
mengetok pintu, menggedor Betul. pintu, langsung di sana dari CCTV yang saya lihat, mungkin saya kurang sempurna melihatnya, tapi saya lihat dia langsung mencongkel jendela ya. Iya. Karena Jadi kalau saya pembunuhan di ruangan terkunci pemikiran begitu saya ya ini memang indikasinya ya Pak Ito ya? sistem pengamanannya kan sudah bagus sekali ya. Bisa saja ada mungkin kunci lain, kunci digital yang bisa digunakan yang kita tidak tahu ya. Kan kalau kita Baik. punya kunci misalnya kunci yang cadangan, kita bisa saja pada saat keluar kita menggunakan kunci itu, otomatis pintu itu terkunci. Nah, ini yang mungkin yang perlu didalami. Menurut saya demikian, Mbak. Baik, baik ya. Jadi indikasinya memang pembunuhan di ruangan terkunci begitu yang didesain sedemikian rupa. Nah, tapi tadi karena Pak Ito sudah menyinggung masalah istri yang mencoba ingin mengecek kondisi suaminya. Nah, ini juga apakah memang ini komunikasi yang bagaimana ya? Apakah ini ada kejanggalan di sini kalau misalnya Bu Hanifah melihat? Karena kan pada pukul 21 itu terakhir komunikasi dengan istri, kemudian sekitar pukul 12:30 istri mulai khawatir begitu ya karena tidak ada kabar dan meminta penjaga kos ini mencoba mengecek pertama kali. Nah, apakah misalnya ini tuh tidak bisa dikatakan bahwa istri ini seperti ada firasat begitu, kecurigaan atau apa karena sampai meminta ada yang mengecek beberapa kali, 3 kali loh diminta penjaga kos ini mengecek. Bagaimana Bu Hanifah melihat hal ini? Baik, kalau demikian yang perlu diperiksa adalah komunikasi terakhir dengan istri. Apakah pada saat hilang atau sesaat setelah komunikasi terputus itu memang suami itu pamit atau tidak gitu ya. Sehingga kan kalau suami istri dalam kondisi berjauhan kan mereka pasti berkomunikasi. Atau ada waktu-waktu tertentu di mana mereka yang biasanya berkomunikasi sekarang tidak gitu. Jadi ini yang perlu dibongkar. Apakah di handphonenya ada tanda-tanda bahwa ada komunikasi terputus. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang mengherankan antara suami istri saling mencari ketika salah satu kehilangan ritual tertentu atau kegiatan-kegiatan yang sudah sering dilakukan tapi itu tidak dilakukan, sudah sewajarnya ketika istri itu merasa kehilangan. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau Pak Ito sendiri ada komentar mengenai hal ini dan misalnya bagaimana juga kalau pembunuhan di ruang terkunci ini didesain dari kasus-kasus yang pernah Bapak tangani sebelumnya? Kalau yang kasus sudah terungkap betul, Mbak, didesain ya. Jadi tadi menindaklanjuti tadi Ibu Hanifah, saya kira begini, Mbak, itu betul ya. Dari jejak digital handphone, tentunya itu perlu didalami karena yang bersangkutan ini dulu pernah berdinas di KBRI Yangon ya, di mana saya pernah menjadi duta besar. Dan pada saat saya datang, beliau baru berangkat untuk meniti karirnya di sekolah diplomat. Kemudian paling tidak teman-temannya itu banyak bicara dengan saya, melaporkan bagaimana pribadi yang bersangkutan. Nah, sekarang yang perlu didalami juga, Mbak, menurut saya adalah latar belakang atau rekam jejaknya dari si penjaga kos itu. Kan kita nggak tahu siapa dia, apakah memang dia punya catatan kriminal dan lain sebagainya. Satu hal yang tadi yang menurut saya ada keganjilan adalah mengapa dia tidak mengetuk pintu pada saat istrinya minta dicek. Ya karena apa? Karena akhir bulan ini almarhum itu sudah akan ditempatkan di Helsinki ya. Itu satu jabatan yang sangat prestisius ya. Jadi mungkin istrinya ingin menanyakan sesuatu tapi tidak dijawab. Nah, mungkin pada saat tidak dijawab itulah waktu daripada kematian korban ya. Tapi tadi sudah disampaikan Bu Hanifah bahwa kita juga perlu menunggu adanya otopsi ulang ya atau ekshumasi apakah memang ada diperoleh tanda-tanda ada keracunan dan lain sebagainya karena menurut saya memang perlu dilakukan otopsi ulang agar kita lebih puas ya untuk bisa menentukan penyebab kematian dan waktu kematian. Demikian, Pak. Baik, kita akan nantikan bagaimana langkah dari Polri selanjutnya mengenai kasus ini. Terima kasih Kriminolog Hanifah Hasna dan juga Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.